Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, menutup tahun 2021 ini, gereja kembali memberikan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 tentang firman yang menjadi manusia. Harus kita akui bahwa keyakinan iman kita ialah bahwa Allah itu adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega, dan Ia yang melingkupi sejarah hidup kita. Dan Ia pula yang melingkupi sejarah hidup kita selama tahun 2021 ini. Kita boleh memiliki banyak peristiwa-peristiwa yang seakan-akan bahwa sejarah ini di luar kendali Tuhan. Sebut saja misalnya pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga saat ini, membuat saya, Anda, dan kita semua lalu berpikir tentang ini semua. Tetapi menurut John C. Lennox, dia sungguh merefleksikan tentang bahwa meskipun kita dilanda corona, mahkota yang begitu berkuasa untuk merenggut nyawa kita, tetapi kita juga punya corona, mahkota duri yang dikenakan pada kepala Yesus. Corona yang satu menghancurkan, corona yang dikenakan oleh Yesus karena kematiannya, toh itu menghidupkan kita semua, memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Corona yang satu itu membawa kecemasan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan dalam hidup. Tetapi corona yang dikenakan pada kepala Yesus, mahkota duri yang Ia kenakan itu justru menjadi pembawa pengharapan baru. Bahwasanya duta-duta kematian begitu dekat dengan kita, ia datang mengenai siapapun, tetapi Tuhan selalu harus kita pegang teguh sebagai sumber pengharapan kita. Memang hand sanitizer tidak bisa digantikan, demikian hal juga dengan vaksin, tetapi air suci dan doa-doa kita itu menjadi sumber kekuatan bagi kita pada saat ini. Terbukti para saudara bahwa rupanya orang yang berdoa, orang yang beragama memiliki kekuatan dan daya tahan hidup yang lebih dibandingkan mereka yang tidak berdoa. Dan tentu saja kita ada pada kelompok orang yang percaya. Tentu saja percaya di sini ialah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firmanlah menjadi awal mula. Tuhanlah yang menjadi awal mula. Firman itu kemudian lalu menjadi manusia. Dan Ia tinggal bersama dengan kita. Tapi Ia adalah awal dari segalanya. Jadi Ia yang utama. Bukan uang, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Orang lalu kemudian seringkali jatuh pada pencarian yang pada level-level yang tidak sampai pada ini. Bahwasanya kita sampai pada pengakuan bahwa Allah adalah awal dari segalanya. Allah yang utama dalam hidup kita. Akhir tahun ini membawa saya merefleksikan kembali tentang keberadaan diri saya sebagai manusia, sebagai insan Tuhan, sebagai imam, tentang bagaimana kemudian saya menjadikan Tuhan itu menjadi sumber dari segala apapun. Apa yang saya pikirkan, saya rasakan, saya rencanakan, saya lakukan. Saya juga hendak mengundang Anda untuk sampai pada tahap ini, bahwa betullah bahwa firman yang telah menjadi manusia itu adalah awal dari segalanya dan akhir dari segalanya. Ia hadir dalam sejarah hidup kita. Dia menyertai kita dengan berkat-Nya. Inti dari kehidupan kita, kehidupan kekatolikan atau inti dari iman kita, salah satu yang penting ialah inkarnasi, bahwa Allah itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita lalu kemudian hidup dalam visi seperti ini. Kita jadikan firman itu menjadi bagian utama dalam kehidupan kita. Ia menjadi sumber pusat hidup kita.
Sehingga dengan demikian kita lalu kemudian merasakan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh sesuatu yang patut untuk menjadi jaminan kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Semuanya kita syukuri. Ada banyak peristiwa suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan. Ada kecemasan, ada sukacita, ada pengharapan. Ada di antara kita yang mungkin mengalami kemerosotan ekonomi, tetapi ada yang mengalami kebangkitan ekonomi. Ada juga yang mungkin merasakan penyakit yang luar biasa, dan terlebih juga ada mungkin yang merasakan kehilangan segala sesuatu. Jangan sampai kita kehilangan pusat dari segala pusat hidup kita, yaitu Yesus itu sendiri. Ia ada di tengah hidup kita, Ia melingkungi kita, menyertai kita dalam setiap suasana itu, supaya lalu kemudian kita jangan sampai kehilangan damai. Dan lebih daripada itu, kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk merencanakan pilihan-pilihan hidup kita, sikap-sikap kita yang makin sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita, terutama memberkati keluarga kita dalam mengarungi perjalanan akhir dari tahun ini. Dan semoga kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.